Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi sejarah Islam tentang dulu keberadaan bangsa Quraisy sebelum Islam. Semoga melalui video ini kita semua dapat menambah wawasan dan mengambil hikmah dari sejarah Islam yang begitu agung. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Satu sisi peradaban bangsa Quraisy sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab Quraisy sebenarnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar atau lurus. Agama yang mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mulai mengalami penyimpangan. Bangsa Arab hidup di tengah-tengah berbagai pengaruh kebudayaan dan kepercayaan bangsa lain, seperti Persia, kaum Romawi, dan Yahudi. Karena perkara itu, mereka mulai meninggalkan cara tauhid dan terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala di Mekah adalah Amr bin Lu'ay al-Khuzai, yang membawa berhala bernama Hubal dari negeri Syam dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Sejak saat itu, penyembahan berhala menyebar luas ke seluruh jazirah Arab. Menurut Ibnu Kabi, banyak orang Arab yang pada awalnya membawa batu dari sekitar Ka'bah yang sebagai kenang-kenangan. Tapi lama-kelamaan mereka menjadikannya sesembahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan itu terjadi secara bertahap, mulai dari kebiasaan kecil yang akhirnya menjadi tradisi penyembahan. Yang kedua, ada jenis-jenis berhala dan tempatnya. Setiap suku di Jazirah Arab memiliki berhala sendiri yang mereka anggap sebagai pelindung. Berhala-berhala itu menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan suku masing-masing. Beberapa berhala yang paling terkenal diantaranya adalah: yang pertama, Hubal, berhala terbesar yang disembah di dalam Ka'bah. Yang kedua, Alata, disembah oleh penduduk Taif. Yang ketiga, Al-Uzza, disembah oleh penduduk Hijaz. Yang keempat, Manat, disembah oleh penduduk Yathrib, Madinah. Selain berhala-berhala tersebut, ada juga ratusan berhala kecil di setiap rumah dan tempat umum. Bangsa Quraisy percaya bahwa berhala-berhala itu dapat menjadi perantara dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, pada kenyataannya, kepercayaan ini menjauhkan mereka dari ajaran tauhid yang benar. Penyembahan berhala membuat mereka terpecah menjadi banyak golongan dan suku. Masing-masing merasa paling benar dan paling kuat. Akibatnya, sering terjadi peperangan antar suku yang berkepanjangan hanya karena hal-hal sepele seperti harga diri dan kehormatan. Ketiga, kepercayaan dan pemikiran bangsa Arab sebelum Islam. Selain penyembah berhala, bangsa Arab juga memiliki kepercayaan lain yang sangat beragam. Sebagian masyarakat menyembah malaikat yang mereka anggap sebagai putra-putri Tuhan. Ada juga yang menyembah jin, roh, dan bintang-bintang di langit karena mereka percaya benda-benda langit memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka. Bangsa Arab juga mengenal kepercayaan terhadap takdir dan ramalan. Mereka mempercayai para peramal, tukang sihir, dan penjaga berhala yang disebut kahin sebagai orang suci yang bisa memberi petunjuk. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan terhadap roh nenek moyang yang dianggap dapat memberi keberuntungan atau bencana. Di Jazirah Arab bagian selatan dan utara juga sudah mulai dikenal agama-agama besar seperti Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi berkembang di daerah Yaman dan Najd, Madinah, sedangkan agama Nasrani berkembang di Najd dan wilayah utara Arab. Namun kedua agama itu hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak banyak memengaruhi kehidupan bangsa Arab secara umum. Kebanyakan dari mereka tetap berada dalam kepercayaan syirik dan adat jahiliyah. Yang keempat, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Secara sosial, bangsa Arab hidup dalam dua golongan. Yang pertama, masyarakat Baduy, dan yang kedua, masyarakat Hadar. Masyarakat Baduy tinggal di padang Mesir dan hidup berpindah-pindah, yaitu nomaden, mencari air dan padang rumput. Mereka hidup sederhana, keras, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan suku. Nilai keberanian, kesetiaan, dan harga diri merupakan hal yang paling dihargai di kalangan mereka. Dan masyarakat Hadar.
adalah mereka yang hidup menetap di kota, seperti Mekah, Yaman, dan Taif. Mereka memiliki peradaban yang lebih maju dan banyak bekerja di bidang perdagangan. Bangsa Quraisy dikenal sebagai pedagang yang ulung dan terpercaya. Mereka mengadakan 2 perjalanan dagang besar setiap tahun. Yang pertama ke Syam pada musim panas dan yang kedua ke Yaman pada musim dingin. Perdagangan menjadi sumber utama ekonomi bangsa Quraisy. Selain itu, mereka juga mengadakan pasar-pasar besar seperti Pasar Ukaz, Zulmajaz, dan Zulmajanah. Pasar-pasar tersebut bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya dan sastra. Dalam pasar-pasar itu, para penyair terkenal sering bertemu untuk membaca syair dan saling beradu kemampuan. Dari kegiatan inilah lahir banyak penyair besar Arab sebelum Islam, seperti Imru'ul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, dan Antara bin Shaddad. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam masa jahiliyah, bangsa Arab memiliki tradisi bahasa dan sastra yang tinggi. Namun, di sisi lain, masyarakat Arab sebelum Islam juga mengalami kemerosotan moral. Mereka sering minum khamar, berjudi, berperang karena hal sepele, dan bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap membawa aib. Inilah sebabnya bangsa itu disebut zaman jahiliyah, yaitu masa di mana manusia hidup tanpa petunjuk wahyu dan banyak melakukan penyimpangan.